Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Pratama dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Saya akan menjelaskan informasi teknologi infrastruktur Liberi dari segi sejarah. Akhir tahun 1980-an dikembangkan oleh Central Computing and Telekomunikasi Agency atau yang disingkat CCTA. Alasannya adalah kurangnya kualitas layanan IT yang dimiliki oleh pemerintah Inggris, sehingga harus ditemukan Central Computing and Telekomunikasi Agency atau CCTA untuk mencapai kualitas yang lebih baik dan sekaligus menurunkan biaya mereka. Tujuannya adalah untuk mengembangkan metode yang efektif dan efisien untuk menyediakan IT service. Pada tahun 1990, perusahaan-perusahaan besar dan instansi pemerintah di Eropa mengadopsi framework yang sangat cepat. Di awal tahun 1990-an, IT telah tersebar jauh dan berkembang semakin cepat dan digunakan dalam kedua organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Tahun 2000, CCTA bergabung dengan OGC atau yang disebut Office for Government Commerce. Pada tahun yang sama, Microsoft juga menggunakan IT sebagai dasar untuk mengembangkan kepemilikan mereka pada Microsoft Operasi Framework atau yang disingkat MOF. Selain itu, di tahun yang sama pula standar pertama IT diterbitkan, yaitu BS 15000. Pada tahun 2001, ITIL 2 diterbitkan, di mana mengkonsolidasi ITIL 1 dari 42 volume menjadi hanya 8 volume, sehingga ITIL 2 bisa lebih diterima daripada ITIL 1. Tahun 2002, ITIL 2 direvisi oleh BS 15000. Pada tahun 2006, BS 15000 ditempatkan ke dalam fast track oleh ISO yang kemudian menyebutnya sebagai ISO 20000, sehingga mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari seluruh dunia. ISO 20000 diadopsi dari kumpulan kerangka ITIL 2, baik IT dari ISO 9000 dan sebagai ISO 17999. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan keuntungan ITL. Tujuan ITL yaitu yang pertama, menyediakan petunjuk untuk praktek terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan terhadap layanan IT. Yang ketiga, memperbaiki ketersediaan layanan yang berpengaruh secara langsung dalam meningkatkan keuntungan dan pendapatan bisnis. Yang keempat, menghemat keuangan dari pengurangan kerja dan kehilangan waktu. Yang kelima, memperbaiki manajemen sumber daya dan penggunaan. Yang keenam, memperbaiki pembuatan keputusan dan mengoptimalkan risiko. Yang ketujuh, memperbaiki waktu terhadap pasar untuk produk baru dan layanan. Alasan utama organisasi mengadopsi ITL adalah agar organisasi memiliki sebuah manajemen layanan TI yang senantiasa konsisten, komprehensif, dan lebih baik dalam biaya layanan TI. Terdapat juga keuntungan pada ITL. Yang pertama yaitu memperlakukan TI sebagai strategi aset, bukan sebagai cost center. Yang kedua, menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan pada saat ini dan di masa mendatang. Yang ketiga, memiliki perencanaan TI yang baik dengan aktivitas TI terprogram, rutin, dan terstandar. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber daya TI. Yang kelima, menghilangkan pengulangan aktivitas yang tidak diperlukan. Yang keenam, menurunkan angka kesalahan dan volume pekerjaan yang harus dikerjakan kembali. Yang ketujuh, meningkatkan kemudahan pengembangan sistem atau scalability dan sumber daya layanan TI. Yang kedelapan, menurunkan biaya layanan TI dalam jangka panjang. Yang kesembilan, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap sistem dan kualitas layanan TI. Dan yang terakhir, meningkatkan availability, reliability, stability, dan security layanan TI dengan mampu menampilkan indikator untuk kerja layanan untuk menjustifikasi biaya layanan terhadap kualitas layanan TI yang tersedia. Faktor sukses ITIL. Informasi teknologi infrastruktur Liberi banyak digunakan di organisasi besar kelas dunia, seperti AXA Insuransi Group Boeing, Disney Hewlett Packard Microsoft, Toyota, dan lain-lain. Alasan mengapa ITIL populer dan sukses diadopsi. Pertama, ITIL dikembangkan dari pendekatan
praktis manajemen layanan yang benar-benar berhasil dipraktekkan. Kedua, ITIL merupakan kerangka kerja atau framework yang dirumuskan dari praktik terbaik atau best practice perusahaan penyedia layanan termuka di dunia. Ketiga, ITIL bertujuan menyampaikan value ke bisnis sehingga terbukti meningkatkan efisiensi organisasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan layanan TI. Keempat, scalable ITIL dapat dilaksanakan tanpa melihat beberapa jumlah staf TI. Mengimplementasikan ITIL bukan berarti harus menambah staf layanan TI, namun memberdayakan staf yang telah ada. ITIL mewajibkan staf lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam penyediaan layanan TI. Kelima, ITIL tidak terikat pada organisasi jenis tertentu. ITIL dapat diadopsi dan diadaptasi atau disesuaikan dengan organisasi layanan apapun. Selanjutnya adalah ITIL sebagai referensi. ITIL adalah sebuah good atau best practice manajemen layanan IT. Jadi good practice itu adalah aktivitas atau proses yang sudah diimplementasikan untuk orang atau organisasi yang telah terbukti bekerja baik serta menghasilkan keluaran sesuai yang diinginkan sehingga direkomendasikan menjadi model yang patut untuk ditiru. Best practice juga aktivitas atau proses yang terbukti paling efektif dan dikembangkan dari pengalaman organisasi paling sukses di bidangnya. Best practice juga bukan sekedar teori atau hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, namun telah dibuktikan, diterima, dan digunakan secara luas oleh kalangan industri. Best practice juga dikembangkan dari dunia akademisi, seperti penelitian, kajian, dan lain-lainnya, maupun dari pengalaman dunia industri, standar ISO, kerangka kerja COVID, pengalaman internal, dan praktik industri.